Halo, langsung saja ya kita bedah bagian penutup dari buku The Talent Code, Epilog Dunia Mielin. Fokus kita hari ini itu gimana sih gagasan bahwa keahlian itu dibangun secara biologis, lewat mielin. Nah, itu bisa ngubah cara pandang kita soal belajar, penuaan, bahkan diri kita sendiri. Siap ya, lihat dunia pakai kacamata mielin? Siap. Sumber kita kali ini memang fokusnya ke sana, ke implikasi luas dari ide utama buku ini. Jadi, misi kita bareng-bareng ya, gali kenapa perspektif mielin ini penting buat Anda, dan gimana cara nerbitinnya di kehidupan sehari-hari. Jadi gini, intinya tuh, kita ini sebenarnya makhluk mielin. Keahlian kita, dan mungkin ya, beberapa aspek karakter atau kemampuan sosial gitu, itu ternyata bukan cuma bawaan lahir atau lingkungan aja. Oh, jadi bukan cuma itu. Bukan, lebih ke sirkuit saraf yang kita bangun sendiri. Kita perkuat pakai mielin. Caranya, lewat latihan yang fokus, berulang. Itu loh, dipraktis. Kata Dr. Bartzokis nih, mielin ini kunci untuk berbicara, membaca, belajar keahlian, menjadi manusia. Kuncinya ada di apa yang Anda lakukan. Wah, berarti keahlian itu bukan hal gaib gitu ya, tapi sesuatu yang secara fisik kita tumbuhkan di otak kita. Ini kuat banget perspektifnya. Kayaknya bisa diterapin di mana-mana ya, pendidikan misalnya. Tepat sekali, contoh bagus tuh perdebatan reading wars di Amerika. Tahu kan? Antara fonik yang ngapalin bunyi huruf, sama whole language yang percaya kemampuan baca itu alami. Iya, pernah dengar. Terus mielin lihatnya gimana? Nah, kalau dari sudut pandang mielin, dua-duanya itu penting sebenarnya, cuma fungsinya beda. Oh, jadi bukan milih salah satu gitu? Harus perhatian salah, perbaiki. Oke, bangun fondasi ya. Betul. Sementara whole language itu lebih kayak ignition atau pemicunya. Buat bangkitin minat, biar anak cinta baca. Jadi, ya perlu dua-duanya, biar sirkuit membacanya kebungkus mielin dengan baik, kerjanya optimal. Menarik. Jadi keduanya punya peran ya. Nah, kalau kita tarik lagi nih konsep bangun sirkuit ini, apa relevan juga buat katakanlah area psikologis kayak rasa malu gitu? Buku ini kan nyebut soal klinik rasa malu. Benar banget. Klinik itu, cara ngeliatnya beda. Rasa malu itu bukan takdir, tapi dianggap sebagai kurangnya keahlian sosial. Maksudnya keahlian sosial, kayak ngobrol gitu. Iya. Interaksi sosial, mulai obrolan, ngomong di depan umum, itu semua juga melibatkan sirkuit saraf loh. Dan itu bisa dilatih, bisa diperkuat mielinnya. Jadi rasa malu itu bisa jadi karena sirkuit interaksinya tipis aja lapisan mielinnya. Ada kutipan bagus dari peserta klinik, namanya Andre, dia bilang, "Dulu saya pikir saya emang lahir begini, jadi ya ngapain usaha. Tapi pas tahu ini keahlian, wah semuanya berubah. Dia sadar bisa membangun sirkuit sosialnya." Wah, ini mengubah banget ya. Dari saya, ya begini, jadi, oh ini bisa dilatih. Nah, ngomongin soal membangun benteng saraf, apa ini berlaku juga buat jangka panjang? Mungkin terkait penuaan, ada istilah cadangan kognitif kan ya? Oh, sangat relevan. Teori mielin ini mendukung banget gagasan cadangan kognitif itu. Jadi kalau kita terus-terusan belajar hal baru, bangun sirkuit saraf yang kompleks, yang beragam, itu kayak bikin benteng mielin yang lebih tebal, lebih kuat. Jadi semacam tabungan mielin gitu ya? Bisa dibilang gitu. Nah, tabungan atau cadangan mielin inilah yang diperkirakan bisa bantu ngompensasi kalau ada penurunan fungsi otak karena usia. Ini kayak bukti biologis buat prinsip use it or lose it. Sirkuit yang aktif, ya mielinnya terus terawat. Jadi terus belajar itu investasi biologis ya buat otak kita di masa tua nanti? Oke, terus gimana nih cara praktisnya? Menerapkan prinsip mielin ini di keseharian? Misalnya pas mendidik anak gitu. Ada saran dari Carol Dweck yang dikutip di buku. Iya, sarannya simpel tapi wah dampaknya besar. Perhatiin apa yang bikin anak Anda tertarik, itu ignition-nya, dan yang paling penting nih, puji usaha mereka. Bukan cuma bakat atau pinternya aja. Kenapa harus usaha yang dipuji? Kenapa itu penting benak? Karena kalau kita muji usaha, misalnya bilang, wah kamu pasti udah kerja keras banget ya. Itu secara langsung mendukung proses di praktis. Itu ngasih sinyal kalau perjuangan, ngulang-ulang, bahkan salah, itu ya bagian penting dari belajar. Dari numbuhin mielin. Studi Dweck bahkan nunjukin hasil keren loh.
Cuma dengan ngasih tahu siswa kalau otak mereka bisa tumbuh kalau ditantang, nilai mereka bisa naik. Mereka jadi nggak takut salah, jadi lebih gigih. Penulis buku ini juga cerita pengalaman pribadinya kan ya. Kayak dia dorong anaknya ngulang nada piano yang susah sampai bisa, bukan cuma muji pas lancar. Atau malah ngerayain pas anaknya jatuh waktu main ski. Betul, karena jatuh itu tanda dia nyoba hal baru di batas kemampuannya. Itu kan memicu pembentukan sirkuit baru. Prinsip yang sama dia pakai pas ngelatih tim bisbol anak-anak. Pecah gerakan jadi kecil-kecil, fokus pengulangan yang benar, kasih feedback singkat tapi pas. Itu semua aplikasi langsung prinsip bangun mielin. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, penjelajahan dunia mielin ini, kesimpulan besarnya adalah kita punya peran aktif ya, peran besar malah, dalam membentuk keahlian kita. Kita bukan cuma penerima pasif, bakat, atau lingkungan. Bukan sama sekali. Kita ini arsitek aktif buat sirkuit saraf kita sendiri. Arsitek sirkuit kita sendiri, keren. Persis. Dan ini mungkin bisa jadi pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Kalau memang keahlian, bahkan mungkin hal kayak kepribadian atau gampangnya bergaul, itu dibangun lapis demi lapis lewat mielin, mirip otot yang dilatih. Kira-kira sirkuit keahlian spesifik apa nih yang ingin Anda mulai bangun atau perkuat lagi? Sekarang setelah tahu kalau itu mungkin banget secara biologis,